Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar menyajikan data dengan cara tabel dan juga diagram gambar, hari ini kita akan belajar menyajikan data dengan cara diagram batang. Langsung saja ya. Contoh berikut, misalnya ada sebuah tabel menunjukkan hasil penilaian harian matematika kelas 5 yang jumlahnya ada 30 siswa. Nah, dari data tabel berikut, sajikanlah dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita memulai membuat diagram batang, kita harus memperhatikan skalanya ya. Skala bukan skala peta ya, tapi kira-kira dari angka berapa sampai angka berapa sih agar diagram ini nanti terlihat menarik dan juga bagus ya. Karena di sini yang paling tinggi adalah angka 9, maka skalanya kita buat dari 0 sampai 10. Oke, sekarang langsung saja kita buat diagram batangnya ya. Yang mendapatkan nilai 50 ada 2 orang siswa. Maka kita tarik di angka 2 ini karena 2 orang ya, yang 50 ada 2 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 60 ada 5 orang. Maka kita sesuaikan di sini garisnya di angka 5. Kalau kalian nanti menggambarnya yang rapih ya, yang lurus ya. Kalau di buku tulis kalian itu kan ada garis-garisnya ya. Nah, nanti garisnya itu disesuaikan dengan angkanya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, itu disesuaikan dengan garis di buku kalian. Nah, yang ini yang dapat nilai 70 ada 9 orang, maka di angka 9 di sini. Nah, kalian boleh diarsir kalau boleh pakai pensil warna, misalnya mau pakai pensil warna juga boleh. Selanjutnya, yang mendapatkan nilai 80 ada 7 orang dan yang mendapatkan nilai 90 ada 6 orang. Dan yang mendapatkan nilai 100 ada 1 orang saja ya. Misalnya kita kasih contoh yang lain ya. Tabel berikut menunjukkan data produksi beras di Kabupaten Bogor selama 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Berdasarkan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kita tentukan dulu nih skalanya nih. Dari 0 sampai kita lihat yang paling tinggi berapa. Oh, 300 ya, yang paling tinggi 300. Oke, 100 kan ada, 300 juga ada, tetapi ada 150, 250. Untuk memudahkan kita, maka kita kasih ini di tengah-tengahnya. Atau lebih bagusnya lagi kita tulis saja 50, 100, 150, 200, 250 dan sampai ke 300. Sebaiknya bentuk bilangannya bulat ya. Jangan misalnya 45 atau 37 atau 85. Nah, itu malah menyusahkan kita sendiri. Oke, sekarang kita buat diagram batangnya ya. Nah, di sini 0, kemudian 100. Jangan lupa di atasnya ini dikasih tanda panah karena sebetulnya lebih dari 300, hanya yang kita tulis yang paling tinggi adalah 300 ya. 50, 100, 150, 200, 250 dan 300. Sekali lagi jangan lupa dikasih tanda ke atasnya itu ya, tanda panah. Nah, sekarang dilihat 2016 yaitu berjumlah 100 orang. Nah, kita kasih di sini 100. Oke, sekali lagi, kalau di buku tulis kalian itu kan ada garis-garisnya. Nah, angka-angka jumlah apa ini tadi, jumlah itu ya, jumlah berasnya inilah. Nah, itu di garis-garisnya ya. Nah, ini di tahun 2017 150 ton. Sini 150 ton kita buat, kemudian kita kasih diagram batangnya. Ini bisa diarsir, bisa juga diwarnai, atau kalau nggak punya ya diarsir aja lah pakai pulpen, pakai pensil warna. Nggak usah pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Jadi mudah bukan? Poin pentingnya adalah yang pertama dalam menentukan di diagram batangnya ini yang harus kita tulis angkanya berapa sampai berapa, yaitu dalam skalanya tadi ya. Kemudian
Juga yang paling penting di atasnya itu jangan lupa dikasih tanda panah, karena misalkan di soal yang ini 300 itu bukan yang paling tinggi. Tentu saja boleh saja ditulis ada 400, ada 500, boleh aja sebetulnya. Tapi karena yang udah paling tinggi cuma 300, kan kita ngapain nulis yang lebih tinggi dari 300? Tidak terpakai nantinya. Bagaimana, kalian semua sudah paham ya? Ya, ini yang terakhir 2020 150 juga adanya di sini. Insya Allah pasti kalian sudah paham semuanya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.